Di dalam Al-Quran Allah berkata atau berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakudna khairam minhudna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ithmul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kelompok yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Begitu juga jangan pula perempuan-perempuan itu saling menghina, menjelekkan, mengolok-olok perempuan lainnya. Bisa jadi perempuan yang diolok-olok tersebut lebih baik daripada yang lain. Janganlah kalian saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, maka itulah orang-orang yang zalim. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh ini kita coba sedikit mengulas bagaimana sih hukum menjadi seorang pelawak. Bagaimana hukum menjadi seorang pelawak. Bagaimana hukumnya bercanda dan bagaimana hukumnya bercanda menggunakan ayat Al-Quran dan Islam. Jadi kita berbicara dalam konteks sosial, kita bicara dalam konteks kejujuran, kita berbicara dalam keadaan yang real atau fakta. Akhir-akhir ini banyak sekali, setidaknya kita rangkum dari beberapa tahun itu ada 9 artis atau komedi yang menggunakan ayat Al-Quran, agama sebagai bahan candaan dalam stand up komedi mereka. Mereka jadikan agama sebagai candaan mereka, baik untuk kritik politik sosial ataupun hanya sekedar untuk membuat orang bisa tertawa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu ada kasus, kita ambil yang paling jauh terlebih dahulu. Misal pada masa dahulu ada kartunis Denmark. Mereka menggambar karikatur Nabi di Jyllands-Posten yang berulang kali menuai kritik atau kecaman global. Karikatur Nabi yang mereka buat itu ada setidaknya menggambarkan 2 hal setidaknya. Sebenarnya ada beberapa, cuman yang saya lihat ada beberapa poin penting, 2 setidaknya. Yang pertama, mereka membuat karikatur Nabi dengan gambar yang kurang etik, atau lebih tepatnya ini ada kaitannya dengan poligami. Dia bilang begini, salah satu isinya begini: makanlah olehmu sunnah itu. Identik poligami ini adalah sunnah secara hukum, sampai dia kata makanlah nih sunnah ini. Itu sebenarnya sindiran atau ejekan kepada Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, pada tahun 1990, ini kan dah cukup jauh, ketika Amin Rais, kemudian ketika Nurkhalis Majid Cak Nur, ya, Natsir pada saat itu melakukan demo atau membantah, mengkritik, merespon perbuatan seorang tokoh yang bernama Arswendo, yang menempatkan Nabi Muhammad SAW dalam urutan tokoh ranking ke-11 setelah Harmoko, kemudian Soeharto, Mbak Tutut.
Ini jelas ini. Kata mereka, akhirnya orang yang menaruhkan nama Nabi saja dalam ranking 50 tokoh paling dikagumi itu Nabi nomor 11. Nomor satunya Soeharto. Mantap juga itu. Di dalam Michael Hart, 1001 manusia yang paling berpengaruh di dunia itu, nomor satunya baginda Nabi. Itu di dunia. 1001, bukan 1001 ya, 1001 muslim, bukan muslim. Orang yang 101 orang paling berpengaruh di dunia. Michael Hart. Yang kedua, dalam buku yang lebih sangat spesifik, 101 manusia yang paling berpengaruh di dalam Islam. Tadi di dunia, sekarang dalam Islam. Salah satu di antaranya nomor 1 baginda Nabi. Kok ada orang yang membuat Nabi nomor 11, itu kan kita agak curiga sedikit. Tapi Bapak Ibu, ini bukan persoalan nomor berapanya. Kita melihat ada unsur yang disebut sebagai candaan. Bolehkah Nabi dijadikan candaan? Itu Nabi. Bolehkah Al-Quran dijadikan candaan? Bolehkah Allah dijadikan mainan? Bolehkah syariat Islam dijadikan bahan olok-olokan? Kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ada banyak kasus. Salah satu di antaranya para artis-artis kita, sebutlah beberapa nama, ada Andre Taulani, ada siapa namanya itu, Atta Halilintar pada masanya 2019, dan banyak sekali, termasuk salah satunya Nikita Mirzani yang menantang Tuhan. Nah, baru-baru ini ada seorang komika yang cukup familiar oleh kita, Panji, dan beliau termasuk seorang stand up komedi kan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita berbicara dalam konteks etika, hukum, dan hukum menjadikan agama sebagai candaan. Kita berbicara terlebih dahulu persoalan candaan, persoalan hukum. Apa sih sebenarnya hukum daripada lawakan itu? Istilah lainnya adalah bersendagurau. Hukum sendagurau. Di dalam Islam hukum sendagurau, kata baginda Nabi Muhammad SAW, para ulama mentafsirkan maksud tersebut, hukum bersendagurau itu boleh. Boleh mubah. Mubah artinya adalah tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Pertanyaannya adalah, pernahkah terjadi pada masa Nabi? Pernah terjadi pada masa Nabi? Pernah. Nabi pernah bercanda dengan para sahabat. Bahkan satu ketika ada seorang sahabat yang suka bercanda dengan Nabi, Nuaim. Nuaim ini pengen banget makan sama Nabi. Duit tak ada, nggak punya uang. Akhirnya dia datang ke satu toko. Apa dia kata di satu toko tersebut? Pesan makanan. Dia cuma pesan makanan. Tolong antarkan ke masjid, Masjid Nabawi. Aku pengen makan bersama Nabi di situ. Dipesanlah kue di situ, beberapa kue di situ dipesan, dibawa makan. Diantar ke sana, dimakan di sana. Kemudian tak lama kemudian, menjelang sampai sekitar 30 menitan, tukang toko ini tadi, yang jualan tadi datang menagih bayaran. Sedang makan, Nabi sedang makan, Nuaim sedang makan. Ketika ditanya mau minta bayaran, Nuaim bilang, ini orangnya katanya yang akan membayar. Jadi Nabi disuruh bayar. Oleh Nuaim Nabi disuruh bayar. Loh, kata Nabi, kapan aku pesan? Nabi nggak pesan. Cuma Nuaim bilang, ya Rasulullah, aku nggak punya duit, cuma pengen kali makan bersama. Aku pesan, kata dia. Engkau yang bayar, kata dia. Akan begitu. Ini Nabi tertawa. Di situ Nabi tertawa. Ketika Nabi tertawa, dianggaplah ini sebagai gurauan antara Nabi dengan Nuaim. Yang kedua, kasus yang sama. Nuaim, satu ketika Nabi kedatangan tamu dari Basrah. Dia membawa onta yang besar. Satu ketika oleh sahabat yang lain, Nuaim ini dikerjain sama mereka. Dipanggil Nuaim, sudah berapa lama kau tak makan daging, kata dia. Sudah lama sekali. Bagaimana kalau seandainya kita makan daging bersama? Ini ada onta yang besar, kata dia. Padahal itu onta tamunya Nabi. Nabi punya tamu, punya onta, ontanya besar. Oleh Nuaim, karena dia termasuk orang yang
Ya biasa yang lurus begitu saja. Satu ketika unta ini tadi diambil sama Nuaim. Diambil, dipotong, dibagi-bagikan dagingnya tadi. 2 jam kemudian selesai pembagian daging, sudah dipotong-potong, diangkatlah daging tadi. Dibagikan kepada sahabat yang tadi minta untuk makan bersama. Apa kata Nuaim? Ini bagian kalian, ini bagian aku, katanya. Dan sebagian lagi kita bagikan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Dilalah orang tamu tadi selesai bertamu dengan Nabi, dia keluar. Loh, ontaku tak ada. Nggak ada ontanya. Oleh para sahabat yang tadi, karena memang mereka berniat untuk mengerjai daripada Nuaim, dia bilang kepada Nabi, pelakunya Nuaim. Nuaiman maksudnya, pelakunya Nuaiman. Akhirnya Nuaiman ini karena tertuduh dia kabur. Lari masuk dalam satu lubang. Sembunyi di dalam lubang tersebut yang dia tutup dengan pelepah kurma. Orang melihat dia sembunyi, Nabi datang. Ketika Nabi datang, Nuaim keluar, kata Nabi. 1, 2, 3 kali Nabi bilang keluar deh. Iya Rasulullah, betul aku yang melakukan, tapi perintah mereka, kata dia. Nah aku karena aku memang pengen makan daging, ya udah kami potong, katanya. Dan mereka yang suruh, kata dia. Nabi tertawa, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi? Mengganti unta orang tersebut. Nah, ini kelakuan Nuaiman. Abu Bakar Siddiq pernah dikerjai oleh Nuaiman, pernah. Abu Bakar mengajak kepada Rasulullah, bilang begini, ya Rasulullah, aku pengen ajak Nuaiman. Kemana? Aku mau ngajak Nuaiman jualan ke kota tetangga. Pergi ke kota tetangga. Dari Mekah, dari Madinah berangkat menuju kemana itu? Saya lupa nama daerahnya itu. Jadi ketika diajak, Abu Bakar mengajak Nuaiman. Oleh Abu Bakar punya karyawan yang menjualkan. Nuaiman ini cuma sebatas untuk menemani aja dalam perjalanan. Sampai di tempat, Abu Bakar bilang sama petugasnya, sama penjaganya, sama stafnya, tolong tunggu ini, jualan ini ditunggu, saya mau ada urusan dengan kawan yang lain di tempat perdagangan yang sama. Tapi kemudian ditinggal. Singkat cerita, Nuaiman bilang begini sama penjaga tadi, aku lapar mau makan. Dia pengen makan. Sementara kata staf tadi, aku tidak diberikan izin untuk memberikan apapun kepada siapapun oleh Abu Bakar. Kan orangnya jujur. Bagus, baik banget, Pak. Apa kelakuan yang dilakukan oleh Nuaiman? Yang dilakukan oleh Nuaiman, datang ke penjual budak di pasar Ukas. Bukan di pasar Ukas. Di daerah tersebut ada penjualan budak. Datang dia ke sana, apa dia kata? Aku punya budak, tapi budakku ini unik sekali. Kalau dikatakan budak, dia nggak akan mengaku. Maka dari sekarang kalau kau mau beli, tengok dari jauh. Dan itu karakternya dia. Benar Pak, dijualnya budaknya ini. Stafnya Abu Bakar ini dijualnya. Kemudian datang orang tadi mengambil. Aku tahu kata majikanmu, engkau tidak akan pernah mengaku budak. Ditangkaplah Pak. Setelah ditangkap, dia otomatis tinggal cuma Nuaiman doang, dapat duit, dibelikan makanan. Setelah dibelikan makanan, Abu Bakar datang. Loh, mana stafku, kata Abu Bakar. Dijawab sama Nuaiman, karena orangnya tidak bisa berkata bohong, dia tetap jujur. Dia bilang, aku jual, kata dia. Habis aku lapar, kata dia. Nah, coba bayangkan, itu staf yang dijual sama Nuaiman. Dibawalah cerita ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Kata Nabi tertawa terbahak-bahak sampai kelihatan gigi gerahamnya. Ini candaan. Nabi sering bercanda. Tapi Nabi tidak menyukai lawakan. Sehingga kata sahabat menukil dalam satu pernyataan itu, ketika Nabi berkata, jangan kalian bergurau. Sahabat bertanya, apakah gurauan itu hanya untuk Nabi dan kami tak boleh bergurau? Dijawab sama Nabi, aku tidak bergurau, bercanda, melainkan kebenaran. Ingat kalimat ini, melainkan kebenaran. Oleh para ulama menjadi 2 hal, satu hukum, satu etik. Satu hukum, satu etika. Disinilah Bapak Ibu yang ingin kita coba angkat. Nanti kita coba sandingkan hukum menjadi seorang pelawak. Yang pertama yang mau kita bahas, apa sebenarnya hukum candaan itu? Candaan dulu. Nanti ada bahasa satire atau candaan terlebih dahulu. Hukum candaan itu mubah saja, boleh saja. Karena memang bahkan Nabi menganjurkan untuk orang untuk bisa bercanda antara satu dengan yang lain untuk menjalin kekerabatan secara hukum. Maka Imam Nawawi mengatakan, kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar itu,
Boleh saja seseorang itu bercanda antara satu dengan yang lain. Pertanyaannya adalah, itu bercanda, tapi kalau menyindir bagaimana? Sindiran bagaimana? Satira, sindiran. Bolehkah kita menyindir? Sesuatu sindiran yang kita lakukan sejauh tidak menyakiti hati orang lain, tidak ada masalah. Dibenarkan, mustahab, mubah, boleh. Sindiran sejauh tidak menyakiti hati orang. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Lil Kuwaitiyah, salah satu fatwa ulama-ulama Kuwait, dia kata ada namanya ensiklopedi fatwa ulama-ulama Kuwait. Sikap lemah lembut terhadap rekan dan sahabat dalam bentuk candaan memerintahkan kita untuk bersikap baik kepada teman sejawat. Teman sejawat adalah teman seperjalanan, rekan kerja dan lain sebagainya. Rabi'ah bin Abdurrahman mengatakan, muru'ah dalam perjalanan atau mendermakan bekal, menghindari perselisihan, bercanda, memperbanyak bergurau pada masalah yang tidak mengandung murkanya Allah, mubah, boleh. Jadi ini poin penting Pak, yang harus kita sampaikan. Kemudian kata para ulama yang lain, Zubaidi mengatakan, para ulama berbeda pendapat perihal gurau dan kelakar. Sejumlah ulama menganggap Rasulullah tidak pernah bergurau atau tidak mau bergurau. Tapi sejumlah ulama mengatakan berguraunya Nabi tapi pada aspek kebenaran. Artinya Nabi tidak bercanda kecuali yang dicandakan itu adalah kebenaran. Nanti ada kaitannya, boleh tidak kita bercanda sementara yang kita candakan itu adalah bohongan. Sama istilahnya begini, seorang dai bercerita tapi cerita yang dia lakukan itu bohongan. Jadi ada dua pemahaman. Kata para ulama, boleh tidak seorang dai itu bercerita tapi cerita itu tidak pernah ada. Cerita itu tidak pernah ada. Tapi untuk membuat jamaah menarik, tertarik dia, tersenyum, tertawa, dibuatlah cerita tersebut. Boleh apa tak boleh itu? Nah, itu yang menjadi poin pentingnya di situ. Baik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Maka kemudian dalam Imam Nawawi dalam Al-Azkar mengatakan, qala ulama, para ulama berkata kelakar terlarang adalah kelakar yang berlebihan dan dilakukan terus-menerus karena menyebabkan senda gurau dan keras hati. Nah, ini kalimat terakhirnya adalah keras hati. Nah, kemudian serta dapat melalaikan seseorang daripada zikir dan menyita perhatian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu adalah poinnya, bahwa hukum bergurau itu mubah saja sejauh tidak mengandung murkanya Allah. Sekarang kita lihat bagaimana etika dalam bergurau, bercanda atau melucu. Wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzib liyudhika bihil qaum. Wailun lahu thumma wailun lahu. Apa kata Rasulullah dalam hadis Abu Daud? Celakalah orang yang berbicara tapi dusta, liyudhika bihil qaum, agar membuat orang tertawa dengan perkataan apa yang dia sampaikan tapi dia bohong, dusta. Wailul lahum thumma wailul lahum. Kata Nabi, celakalah mereka, sungguh kecelakaan bagi mereka. Kecelakaan bagi mereka, celakalah baginya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari hadis ini kita pahami dulu, ada etika bercanda, ada etika melucu, melawak, etika melawak. Baik, nanti baru kita masuk hukum menjadi seorang pelawak. Sekarang pertanyaannya, apa hukum etika melawak? Yang pertama, tidak ada unsur kebohongan. Bisa tidak kita melawak tapi tidak ada unsur kebohongan? Maka mohon maaf, saya termasuk orang yang kurang setuju melihat isi atau materi daripada stand up komika. Kenapa begitu? Banyak sekali isinya di situ. Jadi unik. Kekurangan, aib seseorang itu bisa menjadi candaan. Aib seseorang itu bisa menjadi candaan. Tadi ayat yang tadi kita bacakan, la yaskhar qaumun min qaumin, kata Allah. Tidak usah kalian mengolok-olok satu dengan yang hari ini dia bisa tertawa, tapi besok dia tidak terima, dia sakit hati, dia akan balas hal yang serupa. Maka kata Nabi yang pertama, kata para ulama yang pertama, etika menjadi seorang pelawak atau etika melawak atau melucu itu tidak mengandung unsur kebohongan. Itu yang pertama.
Maka kita buat materi, terserah materinya seperti apa ya silahkan, tapi jangan ada unsur kebohongan. Bolehkah materinya sifatnya kritikan terhadap sosial dan politik? Silahkan, tak ada masalah. Jika memang sindiran politik dan sosial itu bisa memberikan kesadaran bagi mereka yang mendengar. Yang kedua, tidak mengolok-olok agama, suku ataupun kelompok. Dalam surat Al-Hujurat tadi ayat 11 yang kita bacakan tadi, la yaskhar qaumun min qaumin. Bahkan dalam riwayat dalam ayat tersebut, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling mengejek, memanggil nama, wala talmizu anfusakum. Jangan kalian merendahkan diri kalian sendiri dengan panggilan-panggilan yang tidak baik, mengejek saudara sendiri. Bahkan jangan kalian membiarkan orang memanggil namamu dengan panggilan yang tidak baik. Bahkan nama dia bagus, Muhammad Abdul Wahid, dipanggil apa namanya ya, Koceng misalkan, apalah terserahlah gitu. Pokok panggilan nggak baik lah gitu. Lukman jadi Lukem, masih mending lah kan. Apa lagi? Imran jadi Amran, itu masih mending itu. Terus penyelewengan apa namanya, nama yang berubah masih mending. Kalau dijadikan, mohon maaf, nama dia manusia tapi kok dijadikan binatang, itu kan kacau. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini mendengar anak-anak sekolah sekarang, itu mudah sekali mengucapkan nama-nama binatang sama kawan-kawan itu. Nyet gitu dia. Begitu dia bilang. Ada orang tua ataupun tidak ada orang tua di depan itu pede. Jadi, tapi memang dianggap candaan biasa gitu. Saya bilang, wa qulu linnasi husna. Katakan kepada manusia perkataan yang baik. Qul li'ibadi. Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, katakan untuk umatku, yaqulul lati hiya ahsan. Panggilkan dengan nama yang baik, ucapkan kalimat yang baik. Manusia kok disandarkan dengan binatang, dan uniknya orang yang disandarkan terima. Itu yang lucu gitu sekarang nih. Jadi bangga dia dipanggil monyet, tuh bangga dia. Saya bilang ya Rabb, astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi ini poin penting. Jadi kita ini kadang-kadang sudah terlalu terjebak, terlalu jauh terjebak dalam bobroknya akhlak gitu. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, tidak vulgar atau mengandung unsur seksual. Nah, ini kalau yang begini-begini nih, saya minta maaf ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu cek di media sosial. Ya memang isinya itu sekarang. Penjualan itu biar dapat itu. Itu yang kita maksud popularitas tadi. Demi duit bisa segala macam dijual, termasuk harga diri gitu. Ada orang mengirim video, tapi yang ngirim video ini memang kacau juga nih. Masa dikirimnya ke kita kan gitu. Jadi video itu dikirimnya begini. Mengapa perempuan sekarang itu mudah sekali menjual diri gitu, demi mendapatkan popularitas. Nah, ini poin penting, Pak. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah menjual keseksian tubuh hanya untuk mendapatkan. Dulu Bapak Ibu, dulu kita mengatakan Miss Universe itu adalah penjualan tubuh. Miss Universe itu penjualan wanita. Perempuannya nggak sadar gitu loh. Karena Miss Universe itu yang dijual apa? Keseksian. Kalau nggak seksi nggak mau orang, Pak. Kalau bentuk tubuhnya nggak bagus nggak mau dia, nggak akan lulus itu. Bahkan seleksinya itu begitu dia. Dulu juga begitu, mohon maaf ya. Saya nggak tahu itu dulu sempat viral itu seleksi masuk pramugari. Itu bahaya betul. Nah artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu dulu tertutup, sekarang terbuka semua. Terbuka semua. Makanya sekarang itu unik. Seksualitas, soal sesuatu yang tabu atau satu yang sensitif itu ditampakkan. Bahkan dijadikan candaan. Bayangkan ada suami rela mohon maaf buat video di mana-mana itu. Entah di YouTube, entah di TikTok, entah di Facebook, di Instagram. Saya dapat kabar dari kawan kemarin, cobalah sekarang ini gila sekali. Jangan dilehok, jangan ditengok saya bilang. Kalau tengok kita makin gila. Kita yang ikut gila. Apa yang mereka buat? Ya itu tadi, Pak. Dia punya istri, tapi dia
Justru demi duit tadi, memang itu tujuannya, demi uang tadi, dia rela aurat istrinya ditampakkan gitu. Hanya demi duit. Dan itu hari ini menjamur. Itulah yang hari ini dijadikan bahan candaan oleh siapa? Oleh generasi sekarang. Jadi tidak ada lagi aib, tidak ada lagi sensitif, tidak ada lagi sesuatu yang tabu, tidak ada. Nah ini yang kemudian menjadi dasar kita untuk mengatakan kepada dunia hari ini bahwa itu perbuatan tercela. Makanya kata para ulama, salah satu di antara etika melawak, melucu itu tidak boleh vulgar, apalagi seksual. Sangat tidak boleh, karena memang mohon maaf itu menjadi bahan candaan dan lain sebagainya. Ini kasus Isra Mi'raj kemarin yang lagi heboh di dunia media sosial. Tenang ibu, tenang. Ini memang ibu-ibu kita ini sangat responsif. Memang kalau sempat ada ibu tuh yang joget tadi mungkin kena labrak juga sama ibu nih. Ya itu bukti nyata betapa mudahnya kita mempermainkan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang keempat, tidak berkata kasar misui, kata orang Jawa. Tidak berkata kasar. Nah ini, kalau ini udah kita sampaikan tadi kan. Kasar, kotor, jorok, mainan anak muda sekarang. Mainan generasi sekarang yang mohon maaf yang tidak mengerti etika, yang tidak mengerti akhlak. Sebagian dai dikenal suka menggunakan kata-kata pisui atau pisuhan, makian dan lain sebagainya dalam ceramah. Oh ini juga ada kasusnya, ini kasus Gus Miftah pada masa saat itu ya. Tapi alhamdulillah sudah ada permintaan maaf itu. Karena dianggap bisa membawa tertawa, membuat masyarakat yang mendengar tertawa. Jadi karena dia bisa membuat jamaah tertawa meskipun dia mengolok-olok orang, mencaci maki orang. Tapi mohon maaf Pak, itu harga diri manusia. Harga diri manusia. Tapi Ustadz ada yang memuji. Salah satu pujiannya adalah beliau adalah waliullah. Karena mohon maaf kata-kata itu membuat dia menjadi orang yang tadi tak mampu bisa menjadi kaya. Terlepas daripada persoalan tersebut, Allah mencela setiap manusia yang melakukan atau menjatuhkan martabat seorang muslim di hadapan muslim yang lain. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Ini poin penting Pak untuk kita pahami. Bukan hanya sekedar candaan, bukan hanya sekedar olok-olokan, tapi mohon maaf Bapak Ibu, dalam pergaulan kita sehari-hari pun begitu. Meskipun kita tak berniat untuk melakukan mohon maaf menyakiti mereka atau hanya sekedar bercanda, kita tidak boleh juga Pak. Berlebihan dalam candaan tak boleh. Karena Nabi tak suka berlebihan dalam candaan ya. Tidak mengganggu kesakralan materi dakwah. Jika humor terlalu dominan hingga mengaburkan pesan utama. Ini kasus para dai, mohon maaf. Sekarang itu makin banyak dai-dai bencong. Saya nggak tahu ini apa maksudnya gitu loh. Mengapa kok fenomena ini kok mencuat begitu banyak? Karena media sosial. Jadi banyak sekali sekarang itu dai-dai. Astagfirullah. Kenapa kok bisa dia laki-laki, kenapa harus jadi perempuan gitu loh. Ini dai-dai. Ini naudzubillah. Ini sebenarnya sangat menjelekkan para dai, nama-nama dai yang lain. Dan uniknya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini menjadi satu objek yang paling diminati oleh masyarakat ketika ceramahnya lawakan. Jangan tersinggung Bapak Ibu, karena memang faktanya begitu. Lebih banyak ceramah lawakan diminati ketimbang isi daripada ceramah tersebut. Ada pernyataan begini, Ustaz, ceramah itu tidak boleh serius. Ya, ceramah itu harus ada bercandanya, betul. Tapi kalau semuanya isinya tertawa, pertanyaannya apa? Tumitul qalbi, innad dahka tumitul qalbi. Apa maksudnya? Sesungguhnya tertawa terbahak-bahak itu bisa mematikan hati, membuat hati keras. Yang keenam, sesuai dengan tingkat pemahaman audiens dalam konteks dakwah. Kalau dalam konteks melucu bagaimana? Sama. Audiens yang datang ini siapa? Apakah semua audiens yang datang ini menyukai, mohon maaf, menyukai penghinaan, menyukai olok-olokan? Enggak Pak.
Sama sekali tidak. Maka sekarang bagaimana yang harus kita lakukan? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan dan menekankan pentingnya menjaga keseriusan dan menyampaikan ilmu dalam konteks yang serius. Tidak bisa main-main, Pak. Nah, ini etika dalam melawak. Kalau kita masukkan etika melawak ini pada kondisi stand up komedi sekarang, ini masalah ini. Masalah. Karena kalau tidak menghina tidak lucu. Kalau tidak menjatuhkan martabat orang tidak lucu. Kalau tidak menjatuhkan kekurangan satu kelompok tidak lucu. Dan tak jadi orang tertawa. Kalau tidak ada orang tertawa berarti yang dia sampaikan adalah tidak baik, tidak bagus. Jadi standarnya adalah standar bagus atau tidaknya bagus materi tersebut adalah tertawanya. Sekalipun menghina. Ini tak bagus, Pak. Tak baik. Nah, maka sekarang kita lihat. Itu dalam candaan umum. Sekarang kita lihat bagaimana hukumnya menjadikan agama sebagai bahan gurauan. Kata Allah dalam Al-Quran, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perhatian Allah, dan barang siapa mengagungkan syair-syair Allah atau syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Sebaliknya, orang yang mempermainkan justru telah menghina dan menghancurkan agama. Ala wa inna fil jasad mudghah wa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Apa kata dia? Kata seorang ulama. Mereka mengatakan, menukil dari perkataan tersebut sabda Nabi, hati itu menjadi poin penting untuk kita menjaga. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita menjadikan agama sebagai bahan candaan? Kata para ulama, haram, terlarang. Haram, terlarang. Menjadikan agama sebagai candaan. Pertanyaannya, model seperti apakah candaan tersebut yang dilarang? Satu, kita ambil contoh. Kayak seperti yang dilakukan oleh beberapa para artis yang terdahulu. Sebutlah ada DJ membacakan Al-Fatihah pakai baju lengan pendek, celana pendek, berkerudung. Ahmad Dhani yang membacakan Al-Fatihah yang musiknya dipopkan. Sebutlah yang terdahulu itu yang mereka katakan, memang siapa lo kok cinta Allah yang seperti apa? Cinta Allah, tapi cinta Allah yang seperti apa? Sebutlah Al-Quran yang mereka dudukkan. Kan yang kami dudukkan cuma kertas, bukan isinya. Dan ini mohon maaf Bapak Ibu, candaan. Tapi candaannya untuk apa? Pertanyaannya sederhana Pak. Apa tidak ada materi yang lain yang dijadikan candaan? Seperti artis, Tuhan aku sedang berzina, perhatikan aku sedang berzina, maaf ya. Dan ini kan hal-hal yang tidak baik. Maka semua bentuk celaan dan penistaan terhadap atau tersebut merupakan kekufuran kepada Allah. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa biayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apa kata Allah? Apakah dengan ayatku, dengan kekuasaanku, dengan rasulku, kata Allah, kalian melakukan atau mengolok-olok mereka? Kemudian la ta'tadzirul yawm qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah. Kalian telah terjebak dalam kekufuran setelah kalian beriman kepada Allah. Ini konteksnya Al-Quran, konteksnya agama. Jadi harus pandai mencari materi yang materi tersebut tidak membuat agama sebagai bahan mainan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, contoh sederhana. Ketika Bapak Ibu punya anak di rumah dan bercanda dengan anak, tiba-tiba Bapak Ibu menjadikan agama ataupun Al-Quran sebagai candaan. Salah satunya adalah ketika Bapak Ibu mengajak anak bermain, tiba-tiba Al-Quran itu menjadi salah satu alat mainannya adalah Al-Quran. Bapak Ibu biasa pegang dengan tangan kiri, taruh di lantai biasa, sejajar dengan kaki. Apa kata Imam Nawawi? Orang yang tidak menghormati Al-Quran, ini kitab Al-Quran ya, bukan isinya, tapi kitab Al-Qurannya. Membawa dengan tangan kiri tidak punya adab, menaruh dia di lantai tidak punya adab.
apalagi yang isinya yang kita mainkan. Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, apa kata Imam Nawawi? Tidak punya adab orang yang mohon maaf merendahkan Al-Quran, memegang dengan tangan kiri, tidak menghormati Al-Quran, bahkan termasuk daripada satu yang tidak punya adab ketika orang membaca Al-Quran tanpa wudhu. Dalam pandangan mazhab Syafi'i yang dinukil oleh Imam Nawawi, orang baca Quran saja tidak pakai wudhu, oleh Imam Nawawi dianggap tidak punya adab. Ini tidak mengatakan ini hukum haram ya, tapi tidak punya etika ataupun adab terhadap Allah. Itu saja, cuma pada aspek Quran fisiknya, bukan pada aspek isinya. Bagaimana kalau isinya? Bisa dipahami Bapak Ibu? Itu saja menjadi persoalan. Masih ingat kasus ketika seorang sarjanawan, seorang dosen Universitas Islam Indonesia pada masanya membacakan ayat Al-Quran dengan langgam Jawa. Masih ingat ini, viral ini kasus ini? Itu kawan saya Pak. Heboh Pak, heboh. Sekarang orangnya pindah ke Medan itu. Bayangkan, itu saja membaca Al-Quran dengan langgam Jawa. Ikhtilaf ulama. Sebagian besar mengatakan tidak boleh. Tapi sebagian kecil yang lain mengatakan tidak ada masalah. Itu saja menjadi persoalan yang diperdebatkan. Bagaimana kalau isi daripada Al-Quran yang dipermainkan? Kau bilang tadi solat itu bisa membuat kita tenang. Mana buktinya? Oh, solat, pemimpin solat. Memang standar kesuksesan itu solat. Nah, ini yang kayak gini nih Pak. Kan dibawa dalam materi sosialisasi, kampanye dan lain sebagainya, termasuk dalam stand up komedi. Uniknya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu biasa, dipandang biasa. Kasus Ahok akhirnya membawa kasus, dianggap sebagai penistaan terhadap agama. Artinya Pak, artinya adalah mudah sangat seseorang terjebak dalam penistaan agama dan kekufuran jika materi bercanda mereka adalah agama. Sekarang kita lihat apa dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama, kalau agama yang dijadikan bahan candaan dan mainan, olok-olokan yang tidak sesuai, yang pertama mohon maaf, dusta. Yang kedua yang paling berbahaya, kufur. Al-istihza'u billah bikutubihi wa rasulihi. Menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina ciptaan Allah dan agama itu sendiri dan Allah itu sendiri. Tidak bisa Pak. Ini kufur ya, terjebak dalam kekufuran. Sekarang kita lihat bagaimana dampaknya ketika kita menghina, mencaci, mengolok-olok, mempermainkan harga diri seorang kita, seorang kawan kita. Kita ambil contoh begini. Kita punya kawan kita laki-laki, ini khusus bagi laki-laki. Dia laki-laki ini anggaplah mohon maaf tidak punya anak, sudah punya istri tapi nggak punya anak. Kita candain tuh, Allah, kau laki-laki tapi tak punya kemampuan, sakit hati nggak dia itu? Tapi kita berniatnya bercanda. Ternyata kau tak laki-laki ya, sakit nggak itu? Kau laki-laki tapi kok kayak banci ya, sakit nggak dia tuh begitu? Jangan dikira candaan begini itu enteng, tapi mohon maaf itu sampai ke sini. Seorang perempuan sudah menikah 4 tahun 5 tahun gak punya anak, cuma dibilang kalian gak punya anak ya, itu sakit hati gak tuh ibu-ibu tuh? Cuma dibilang begitu, cuma bertanya, bukan bercanda ya, bertanya, itu sakit hati Pak. Apalagi mohon maaf satu kaum, satu kelompok yang kemudian kita hinakan. Jadi jangan salah Pak. Salah satu penyebab timbulnya perpecahan, pertikaian, sengketa antara satu dengan yang lain, salah satunya itu sebabnya. Saling mencaci, memaki, menjelekkan, merendahkan, menghina. Awalnya adalah dimulai dari sendagurau. Maka kata Nabi, kata para ulama, sendagurau yang berlebihan haram. Nah di sini Pak, kita tidak bisa, makanya butuh batasan. Itulah batasan yang tadi kita sampaikan dalam bentuk etika melawak, etika melucu. Itu batasan yang harus dipahami. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam keseharian kita bagaimana? Sama. Jangan jadikan bahan candaan sholat kita, baca Quran kita.
Zakat kita, puasa kita jangan jadikan candaan. Persoalan ibadah dalam hal ini itu pribadi masing-masing. Dan kita tidak punya aturan, Pak. Oh, ibadah kok ternyata kayak gini ya. Belum tentu ibadah kita lebih baik daripada ibadah orang. Seorang pemuda ketika masuk ke dalam masjid, Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Apa kata Nabi? Bentar lagi akan masuk ahli surga. Bentar lagi akan masuk ahli surga. Waktu itu adalah sholat asar. Ketika sholat asar, Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba datang seorang pemuda. Seorang pemuda datang. Biasa saja pakaiannya, biasa, tidak ada kelebihan apapun dalam pakaiannya. Tak. Sholat sunnah. Setelah sholat sunnah, sahabat menanya sama Nabi, apa keistimewaan? Nabi nggak menjawab. Akhirnya dua orang sahabat Nabi mencari alasan untuk mengetahui kenapa pemuda ini disebut sebagai ahlu surga. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh dua sahabat ini? Datang masuk ke rumah itu, datang ke rumah pemuda tersebut, ngetok pintu, menyamar sebagai seorang musafir. Apa kata dua sahabat Nabi ini? Kami musafir, boleh kami numpang istirahat di sini? Dijawab sama pemuda tadi, silahkan, tapi tempatku tak baik, tak bagus, ala kadarnya. Kata dua orang ini, tidak ada masalah berapapun, tidak bagaimanapun, yang penting kami dapat beristirahat sebentar menjelang 3 hari selesai. Karena adab bertamu itu paling lama 3 hari. Lepas dari 3 hari seorang yang pemilik rumah bebas mau ngapain. Singkat cerita Bapak Ibu, hari pertama ditengok tahajud, tidak. Dianggap mungkin dalam perkiraan para sahabat tadi dia bakal bangun jam 3 subuh. Sebelum sholat subuh, jam 3. Ternyata bangunnya sebelum azan. Sahabat tanya, ini kapan tahajudnya gitu. Hari pertama Pak, duha biasa saja. Cuma 2 rakaat. Bahkan paling banyak 4 rakaat kata sahabat tadi. Sekarang pertanyaan, di mana kok Nabi bisa katakan dia ahlu surga, ahlul jannah? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga penasaran sahabat tadi, 2 orang sahabat makin tinggi Pak. Ditanya langsung. Kata Nabi, kau ahli surga. Apa yang menyebabkanmu menjadi ahli surga? Dijawab Pak. Yang pertama, kata dia menjaga wudhu. Yang kedua, yang paling penting itu yang kedua. Aku tak pernah mencaci maki orang, tak pernah menggibah orang, tak pernah ngomongin orang, tak pernah menjelekkan orang. Pertanyaannya, manusia saja tak pernah dia olok-olokkan, tak pernah dia singgung segala macam. Bagaimana dengan agama? Bisa dipahami Bapak Ibu? Apa kata sahabat Nabi? Inilah yang dimaksud oleh Nabi. Cuma karena menjaga lisan, cuma karena menjaga perkataan, tidak mau, mohon maaf, tidak mau berlebihan dalam bercanda, tidak mau menggibah. Dia tutup telinganya ketika ada gibahan, dia tutup telinganya, dia pergi. Cuma karena itu doang Pak. Artinya mohon maaf sekalian, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah sekali untuk masuk surga sebenarnya gitu. Cuman kita lebih memilih masuk neraka kan gitu. Orang-orang lebih memilih masuk neraka gitu. Masih banyak materi candaan itu yang masih bisa kita buat tanpa harus, mohon maaf, melibatkan agama sebagai bahan permainan. Nah, disinilah poin pentingnya bagi kita Bapak Ibu, bahwa hati-hatilah dalam berucap, dalam bertindak, dalam bersikap. Nah, uniknya lagi, fenomena ini menjadi satu fenomena yang familiar dan populer hari ini, seperti persoalan-persoalan stand up tadi, lucu-lucuan tadi. Bahkan tayangan-tayangan sekarang itu banyak yang tayangan-tayangan lucu-lucuan. Nah, seperti di televisi Bapak Ibu lihat banyak sekali candaan, dan tidak seru kalau stasiun televisi itu tidak menyediakan satu program yang sifatnya candaan. Karena mereka senang di situ. Orang hari ini dibuat seperti itu. Jadi candaan itu adalah sebagai sesuatu yang bisa menjual. Nah, Bapak Ibu, kalau hanya sebatas pada candaan yang memang tidak mengandung murkanya Allah, ya silahkan. Makanya sifatnya mubah. Nah, berkaitan tentang hal ini, maka para ulama mengatakan haram hukumnya bercanda menyakiti orang. Haram hukumnya bercanda mengandung unsur kemurkaan. Haram hukumnya bergurau, melucu, melawak jika ada unsur kebohongan. Dan melanggar batas 6 etika yang tadi kita sampaikan. Dan itu wajib menjadi perhatian bagi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, sebelum kita tutup, ada satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulkilaha bi balan yahwi biha fi jahannam
Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang mendatangkan murkanya Allah, sedangkan ia memandangnya sesuatu hal yang sepele. Namun dikarenakan hal tersebut, dia terperosok masuk ke dalam neraka jahanam. Kufur. Pelaku kekufuran bisa masuk ke dalam neraka jahanam. Kita ambil contoh candaan yang bisa mengantarkan mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Seorang pemuda yang mempermainkan neraka itu sendiri. Bro, aku sedang di neraka. Ternyata tidak terlalu panas-panas betul. Nah, ini yang menjadi bahan candaan. Itu menggunakan aplikasi AI dan lain sebagainya. Apapun itu, maka haram hukumnya mereka bercanda atau melawak, melucu, menggunakan atau menerobos batas-batas yang sudah ditentukan oleh agama. Setidaknya adab menjadi pondasi, adab menjadi kontrol bagi kita, akhlak adab menjadi kontrol bagi kita untuk menyampaikan sesuatu. Kalau punya adab, dia punya akhlak, dia punya etika, dia insya Allah rambu-rambunya jelas. Ditambah dengan yang kedua, iman. Nah, dua-dua ini kalau bersatu dia insya Allah akan menghasilkan manusia-manusia yang baik. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita. Mudah-mudahan bisa kita paham bahwa tidak semua candaan itu punya tempat terbaik. Bahkan bisa terjebak dalam kekufuran dan penistaan. Insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirina hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum ya mujibas sa'ilin wa ya qabilat ta'ibin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.